Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam waras. Perkenalkan, saya Riki Wirawan. Jadi kebetulan saya adalah anggota kerohanian Sabto Darmo alias warga Sabto Darmo. Di mana di sini saya tampil sebagai minoritas, Gus ya. Di sini di sebelah saya ada Gus Aan. Beliau selaku aktivis dari Nahdlatul Ulama. Iya. Kali ini kami akan membahas yaitu terkait kebisingan ya, kebisingan di masyarakat yang dimana kan Indonesia kan Gus Aan tahu sendiri bahwasannya Indonesia ini adalah negara Pancasila, bukan negara yang mayoritas, ya kan, bukan negara agama tertentu. Tapi di mata masyarakat, terutama kami yang minoritas, Gus, itu sangat mengeluhkan terkait apa ya, seperti riba dan lain-lain. Bukan azan yang kita keluhkan. Nah, kalau azan ini kan tidak masalah ya. Mengingat azan ini adalah panggilan untuk suatu kewajiban, ibadah wajib. Dan itu pun durasinya tidak akan lebih dari 10 menit. Bahkan di dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu sudah tertera jelas bahwasanya maksimal 55 desibel dan juga maksimal 10 menit. Tapi kita fokuskan untuk yang acara gibah. Kalau menurut Gus selaku aktivis NU, bagaimana Gus dalam menyikapi terkait permasalahan ini? Kita minoritas jujur terganggu, Gus. Kalaupun kita vokal, kita di musik tetangga. Itu, Gus. Jadi kita bingung bagaimana Gus caranya. Ini kan soal penggunaan pengeras suara di masjid atau di musola untuk kepentingan yang non sholat gitu ya. Betul. Berarti kan ini masuk di dalam kategori pengajian. Betul. Setauku Riki, yang pertama aku tentu sebagai orang Islam NU, tadi kamu nyebut soal tiba itu kan hanya tradisinya orang NU ya, orang Sunni begitu, orang Muhammadiyah tidak. Jadi adresnya jelas, dan aku sendiri memang dulu adalah aktivis Diba, sampai sekarang juga masih melantunkan hal-hal seperti itu. Nah, terkait dengan penggunaan pengeras suara, saya kira memang setiap orang, terutama teman-teman yang kerap kali menggunakan rumah ibadah, musola atau masjid untuk kepentingan non sholat, misalkan pengajian, itu memang hukumnya sudah sangat jelas ya, menurut tadi kamu peraturan Menteri Agama itu kan, itu menggunakan sound system dalam. Betul. Jadi sound system dalam. Jadi sound system dalam itu adalah ya hanya orang-orang yang ada di dalam itu saja ya. Iya, dan tidak memperbolehkan atau ya tidak diperbolehkan menggunakan sound luar. Karena apa? Aturan itu memang ingin menjamin bahwa ekspresi keagamaan itu tidak dilarang, namun juga jangan sampai kemudian menimbulkan sesuatu atau dampak yang negatif terkait dengan yang ada di masyarakat itu. Aku tentu sangat menyayangkan, karena ini kan tidak hanya soal ekspresi keagamaan, tetapi kita kan ngomong soal doktrin ya. Jadi semakin keras ekspresi tablik kita, dakwah kita, itu kita semakin merasa semakin Tuhan bersama kita, dan identitas keagamaan kita menjadi terkualifikasi seperti itu. Padahal sebenarnya ketika aku melacaknya, itu juga nggak benar juga ya, menurut, karena aku juga belajar sedikit-sedikit, belajar syariah dan lain sebagainya. Di beberapa ayat Al-Quran misalkan kita itu diminta untuk untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang lebih baik kepada orang lain. Bahkan ketika kita mau menyampaikan kebenaran, misalkan bil hikmah. Jadi kalau kita mau menyeru pada kebaikan, tibaan itu kan menyeru pada kebaikan. Pengajian menyeru kebaikan. Itu ada instrumennya, bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Dengan sesuatu atau dengan cara yang memang benar-benar wise. Benar-benar wise itu artinya benar-benar dewasa. Aku meyakini bahwa sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kalau pengennya baik dalam arti tibaan, tahlilan, manakipan, tapi suaranya itu mengganggu lingkungan, itu ya jadi nggak baik. Tuhan nggak suka, Gusti Allah juga nggak suka. Karena apa? Karena yaitu tadi, sesuatu yang baik itu harus menggunakan cara-cara yang baik.
Itu sebabnya aku ingin mengajak kepada teman-teman NU, teman-teman aktivis masjid yang seringkali menggunakan masjid sebagai bagian upaya untuk merawat ekspresi keagamaan itu, tambah ciamik kok kalau misalkan kalian tidak menggunakan sound system luar, cukup sound system dalam. Atau kalau kalian kepingin banyak follower dan lain sebagainya, sound system dalam plus kemudian live di TikTok dan lain sebagainya. Jadi tetangga-tetangga kalian itu akan semakin menyayangi kalian, malah semakin senang. Sebab jika menggunakan sound system yang berlebihan, itu apa yang dianggap sebagai baik oleh kalian itu nanti malah menjadi cibiran bagi belum tentu dianggap baik yang lain ya. Betul. Itu jadi bagiku menjadi sangat krusial ya. Jadi misalkan juga gunakanlah toa pengeras suara itu seefektif mungkin ya. Kalaupun toh harus azan kan cuma kira-kira 2 menitan. Pujiannya maksimal 10 menit. Nanti kalau pembacaan imam misalkan Al-Fatihah dan yang lain cukup menggunakan sound system dalam, dan itu ibadah juga lebih tenang, masyarakat yang ada di sekitar itu juga tidak merasa dirugikan. Sebab kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang merugikan masyarakat, itu juga nggak baik. Itu nggak baik. Menurutku Tuhan tidak suka soal itu. Dari sisi Islam yang pasti nggak baik juga. Iya, kayak gitu. Itu sebabnya ekspresi keagamaan, terutama ritual-ritual itu harusnya seprivat mungkin, sepersonal mungkin. Nggak perlu digembor-gemborkan terlalu luas ya. Saya kira itu, apalagi hari ini itu kan, kalau dulu itu ya, kenapa kok azan itu kan, kalau dulu itu kan jam itu masih belum banyak yang punya, sehingga orang perlu semacam alarm yang bersifat masif untuk mengatakan ini zuhur dan lain sebagainya. Tapi sudah banyak HP yang sudah ada HP dan lain sebagainya itu kan, apalagi ada aplikasi tentang azan dan lain sebagainya, itu menurut saya sudah cukup untuk mengakomodir dan juga menahan supaya penggunaan toa pengeras suara di masjid dan musola itu bisa digunakan jauh lebih dewasa dan lebih sensitif. Kata kuncinya itu adalah sensitif itu sendiri. Kalau menurutnya Gus, ini tapi kan terkait penjabarannya kan. Orang Indonesia ini kan sudah jelas banget bahwasanya dari penelitian itu SDM rendah. Bagaimana cara kita menyikapi yang tadi itu terkait nggak seperti ini, tapi seperti ini. Tapi kan nggak semua orang Indonesia ini SDM-nya bisa menerima. Betul. Nah, seperti yang Gus katakan ini tadi, Gus salah satu adalah umat Muslim yang pintar menurut saya. Tapi nggak semuanya ini pintar. Bahkan orang minoritas pun ada yang nggak pintar. Untuk menyikapi orang-orang yang kurang pintar ini tadi, Gus, dalam terkait memanajerial terkait toa ini secara digunakan secara maksimal, secara paham akan toleransi lah. Bagaimana? Karena kan nggak semua takmir ini orang-orang berisi orang-orang pintar. Betul. Menurutku secara umum itu ada 3 yang bisa dilakukan untuk membuat orang itu menjadi lebih sensitif. Yang pertama adalah memperkuat penanaman nilai. Nilai itu begini. Misalkan kalau di Sabto Dharma itu kan nulung uang, mandiri, memperlakukan orang lain dengan baik, itu value. Betul. Nah, di Islam itu kalau seorang Muslim itu hanya dididik soal ritual, tapi nggak pernah atau kurang untuk dididik soal value, itu juga bermasalah. Misal value terkait dengan ihsan, memperlakukan orang lain secara lebih baik, itu penting. Itu sangat penting, ihsan itu kan. Apalagi kalau tiap Jumat itu kan selalu kan sebelum imam itu Jumatan itu kan itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Gusti Allah itu menyuruh kalian manusia untuk berbuat adil dan berbuat lebih baik kepada orang lain begitu. Jadi yang pertama itu adalah takmir masjid, siapapun kalau ingin lebih apresiatif atau siapapun yang di medsos,
itu sudahkah kalian itu belajar dan memahami soal value dari Islam itu sendiri? Itu penting. Apa saja value dari Islam itu? Salah satunya adalah ihsan itu tadi, memperlakukan orang lain dengan lebih baik, seperti itu. Nah, yang kedua itu untuk menaikkan, mengupgrading pengetahuan itu dengan mentransformasi pengetahuan. Mentransformasi pengetahuan itu seperti ini. Gitu. Iya, seperti gini. Ini kalau maksudnya begini. Kita bisa tanya dengan ChatGPT saja, kemampuan orang itu untuk bisa menerima suara itu yang paling ideal berapa desibel? Itu kan ilmu ya, betul. Itu kan pengetahuan, betul. Kayak gitu. Jadi orang itu kalau kemudian ada suara yang sekian desibel, itu kan pekak gitu kan, terganggu dan lain sebagainya. Jadi pertama value, yang kedua itu adalah pengetahuan. Kalau pengetahuan kan semua pegang ChatGPT dan lain sebagainya itu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah serawung atau dorong mereka yang tidak paham soal itu, letakkan pada satu posisi di mana ia menjadi korban. Menjadi seperti orang. Gimana caranya studi banding? Misalkan kalau aku misalkan aku pengurus DMI Dewan Masjid Indonesia misalkan. Aku akan studi banding ke rumah ibadah, ke gereja, ke sanggar dan lain sebagainya terkait bagaimana penggunaan toa atau penggunaan pengeras suara di rumah ibadah itu. Ya, gereja tidak perlu menggunakan toa luar, sanggar juga seperti itu. Nah, dari situ kemudian dia akan bisa merasakan secara langsung komparasi itu. Sebab kalau tidak dilakukan seperti itu, aku khawatir yang ada justru adalah debat, yang ada adalah permusuhan, dianggap tidak menistakan agama dan lain sebagainya. Kita tahu di Tanjung Balai pada saat itu ada seorang Tionghoa, Konghucu atau Buddhis begitu, dia memprotes toa yang dianggapnya sangat kuat. Lalu alih-alih dia mendapat apresiasi, justru dia dipidanakan dengan pasal penistaan agama. Di titik ini aku sebenarnya ingin mengajak kepada semua orang yang merasa terganggu terkait dengan penggunaan toa di rumah ibadah, masjid dan lain sebagainya. Karena masyarakat kita belum cukup dewasa ya Riki ya. Kok tiba-tiba langsung live kemudian ini loh kan, itu nanti malah membuat ribut dan lain sebagainya. Gunakanlah cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik itu misalkan kalau aku terganggu dengan toa itu, ya aku akan ngomong ke RT setempat. Iya, ini humanis lah. Iya, kita kan orang Jawa ya, dengan cara-cara yang Jawa, dengan cara-cara yang Jawani. Tidak dengan cara-cara yang bisa mempermalukan orang lain di hadapan publik. Sebab kalau maksud kita baik, tapi caranya salah juga, itu membuat orang juga merasa dipermalukan dan itu malah membuat fokus kita soal itu tadi akan berpecah, memperlebar masalah. Dalam film namanya collateral damage, kerusakan yang tidak perlu gitu loh, kerusakan yang tidak perlu. Maka kalau ditanya bagaimana kalau di lingkungan kami ada masjid musola yang masih agak bandel begitu ya, agak bandel terkait dengan seperti itu. Menurutku lakukan pendekatan yang persuasif. Bahkan kalau perlu misalkan gunakan sampaikan itu secara baik di lingkungan RT dan lain sebagainya, dan bahkan kemudian beberapa tempat beberapa masyarakat yang keberatan itu kemudian meminta bantuan kepada RT, Pak Lurah dan atau kiai-kiai yang ada di situ. Insya Allah kalau cara kita menyampaikan itu baik dan lain sebagainya, itu juga tidak membuat orang yang sedang tidak sadar sedang tidak sadar terkait dengan volume itu tidak merasa dia dipermalukan. Ini tantangan di tingkatan masjid juga, tantangan di masyarakat terkait dengan bagaimana cara menyampaikan kritik itu dengan lebih sensitif melihat siapa yang akan kita kritik. Jadi apa yang dikatakan Gus Aan tadi, saya sepenuhnya setuju. Tapi itu secara teori nanti akan saya coba mengatakan itu juga kepada
jujur Gus, setelah saya logout itu ya, dan menjadi pengait kepercayaan. Gimana pengait kepercayaan ini kan organisasinya banyak. Iya. Sabto Darmo dan lain-lain. Kalau di total pun kita kalah jumlah. Tapi saya tetap bukan mempromosikan, tapi memberikan edukasi terkait Sabto Darmo seperti ini. Sudah dalam konten saya. Bahkan tadi saya sudah cerita di balik layar tadi kepada perusahaan bahwasanya saya sering malah dikira dikatain sesat dan lain-lain. Tapi itu bukan menjadi masalah yang saya terlalu pikirkan karena saya juga sebagai praktisi hukum, saya kalau bisa disombong-sombongkan, gelar saya pun banyak gitu loh. Nggak mungkin saya milih agama yang ilegal kan seperti itu, Gus. Jadi nanti akan saya coba seperti itu arahan dari Gus Aan selaku aktivis NU yang dimana semoga bisa memberi pencerahan juga kepada RT atau tingkat RW di tempat saya, bahkan ketua majelisnya sekalipun. Betul. Jadi intinya nanti kita gantian Gus memberikan satu kalimat ya, kalimat yang pemungkas ya. Kalau giliran saya dulu ya Gus ya. Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara yang dimiliki oleh mayoritas agama tertentu. Artinya tetap rasa Bhinneka Tunggal Ika dan mewujudkan sila pertama itu harus selaras, namun dengan menghargai umat minoritas itu juga merupakan suatu kewajiban yang diajarkan oleh agama kita. Kalau dari Gus sendiri bagaimana Gus? Level tertinggi dari orang Islam itu bisa dilihat pada satu aspek, yakni sejauh mana ia bisa memperlakukan orang lain itu jauh lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam yang belum bisa memperlakukan orang lain secara lebih baik, saya kira itu dia harus belajar. Dan etika tertinggi dalam keislaman itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah seperti yang tadi aku sampaikan, memperlakukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Dalam konteks toa, jangan sampai ritual kita ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kebisingan dan menimbulkan kepanikan serta ganjele hati di tetangga-tetangga. Itu menurut saya bukan indikator Islam yang saya paham. Oke. Terima kasih Gus Aan. Kembali lagi yang kita bahas ini adalah pemakaian toa yang super duper membisingkan telinga, tapi khusus untuk acara yang sunnah, yang non sholat yang dimana kita tidak membahas terkait azan dan terkait qomat dan lain-lain, tapi kita membahasnya hanya kepada diba dan pengajian serta seperti itu. Intinya yang bukan bersifat ibadah wajib. Jadi itu sekian dari saya Ricky Wir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam waras. Terima kasih Gus. Siap mengatur Sumbanu sangat